Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 477. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Salah dengan membunuh orang-orang dari kamar dagang Huntian. Saya mendengar bahwa kamar dagang Huntian adalah salah satu kekuatan teratas di kota Tianlei. Saya menjadi khawatir, kata pria tua Dabei dengan gugup. Apa yang kamu takutkan? Kamar dagang Huntianlah yang seharusnya ketakutan. Jika mereka berani datang, saya akan menjadi orang pertama yang membantai mereka, kata Yukiansu dengan tatapan dingin. Nyatanya seperti yang dikatakan Yukiansu. Setelah mengetahui bahwa budak hitam dan pria tua Dabei diselamatkan oleh Orde Hitam, saat ini Presiden Kamar Dagang Huntian sangat cemas dan dahinya mengeluarkan keringat dingin. Ini sudah berakhir. Kedua orang itu ternyata memiliki hubungan dengan Orde Hitam. Bagaimana mungkin ini bisa? Kata Presiden Kamar Dagang Huntian dengan cemas. Ini adalah kekuatan yang telah menghilangkan gedung Moxiu dan kamar dagang Laojong. Bagaimana dia bisa tidak takut? Sky Scanner. Ya, saya dengar hubungan antara Sky Scanner dan Orde Hitam sangat bagus. Jika saya dapat menemukan orang-orang dari Sky Scanner, mungkin akan ada beberapa peluang, kata Presiden Kamar Dagang Huntian. Memikirkan hal ini, dia langsung pergi. Ketika Presiden Kamar Dagang Huntian mencoba untuk mencari Sky Scanner, apa yang terjadi hari ini juga dengan cepat menyebar di kota Tianlei, menyebabkan kegemparan. Namun setelah semua orang memusatkan perhatian mereka pada masalah ini, tiba-tiba sebuah berita menyebar dengan liar di kota Tianlei. Berita ini menyebabkan keributan dalam sekejap. Beritanya adalah bahwa kota Guntur menemukan terowongan guntur misterius di Laut Guntur. Dan setelah melewati terowongan guntur ini, mereka sampai di segel luar angkasa di kedalaman Laut Guntur. Di dalam segel itu ada banyak kristal dan istana yang megah. Begitu berita ini keluar, seluruh kota Tianlei gempar. Awalnya banyak orang yang tidak percaya, namun kemudian muncul berbagai gambar segel luar angkasa di kedalaman Laut Guntur. Sebenarnya ada segel luar angkasa misterius, dan ada kristal suci di dalam segel tersebut. Dan segel luar angkasa ini dalam keadaan terbuka, tetapi dapat tertutup kapan saja. Ledakan, kota Tianlei gempar dan semua orang bergegas untuk saling memberitahu sangat bersemangat. Kristal suci legendaris, apakah ini benar-benar ada? Dengan harta karun semacam ini, siapapun dapat dengan mudah memasuki ranah Martial Emperor selama mereka mendapatkannya. Dan mereka yang telah mencapai ranah Martial Emperor dapat melangkah lebih jauh, bahkan menjadi tahap akhir Martial Emperor, atau bahkan menjadi puncak tahap akhir Martial Emperor. Siapa yang tidak tergoda? Tepat ketika berita ini keluar, berita lain juga keluar. Dikabarkan bahwa kekuatan teratas di kota Tianlei telah mengetahui berita ini, dan para pemimpin serta penguasa top dari kekuatan teratas telah mengetahuinya. Dan lebih awal dia telah memasuki Lautan Guntur, membobol segel luar angkasa dan pergi berburu harta karun. Begitu berita ini keluar, banyak ahli yang awalnya ragu tidak bisa lagi menahan diri, karena banyak penguasa pasukan teratas di kota Tianlei memang sudah lama tidak bertemu mereka. Pada hari pertama ketika berita itu keluar, hanya sebagian dari prajurit yang meninggalkan kota Tianlei dan bergegas ke Laut Guntur. Tetapi ketika berita lainnya menyebar, hampir semua prajurit di kota Tianlei berangkat. Hati mereka tergerak, semuanya gila, meninggalkan kota Tianlei dan bergegas ke Laut Guntur. Selain itu, setelah berita ini menyebar di kota Tianlei, itu bahkan menyebar ke seluruh Leizhou. Dan dengan Leizhou sebagai pusatnya, bahkan menyebar ke seluruh wilayah di Wuyu. Ledakan, satu batu membangkitkan 1000 gelombang. Kristal suci. Ini adalah harta yang bahkan puncak tahap akhir Martial Emperor tergoda. Keberadaan legenda, siapa yang tidak tergoda?
Semua kekuatan teratas di domain bela diri terkejut dan mereka mengirim master untuk datang. Namun karena jarak lautan guntur cukup jauh, mereka hanya mengirim para master yang terdekat dari laut guntur. Karena berita ini seluruh Wuyu benar-benar mendidih. Akan tetapi karena banyak orang di kota Tianlei yang bersemangat tentang berita ini, Pu Qiankun dan yang lainnya tidak bersemangat di Orde Hitam, tetapi malah khawatir. Berita ini pasti didorong oleh seseorang. Pu Qiankun dengan cepat membuat keputusan. Tapi siapa orang yang melakukan ini? Pu Qiankun sangat menyadari bahwa lautan guntur, bayangan hitam itu bahkan bisa membingungkan martial emperor tahap akhir. Apa yang akan terjadi pada prajurit biasa yang memasuki laut guntur? Pu Qiankun tidak tahu yang lebih baik. Jika ada cukup bayangan, saya khawatir semua orang tidak akan bisa lepas dari kematian. Jika seseorang benar-benar di belakang layar, siapa itu dan apa tujuannya? Pu Qiankun dengan cepat menghubungi orang-orang dari Sky Scanner dan menanyakan apa yang telah terjadi. Segera Sky Scanner mendapat balasan. Namun di bawah penyelidikan Sky Scanner ditemukan bahwa kejadian ini tampaknya ada hubungan dengan klub fighting. Tetapi tidak dapat menemukan bukti yang jelas, hanya beberapa petunjuk biasa. Apa? Klub fighting? Pu Qiankun dan yang lainnya terkejut saat mendengar berita itu. Yang lain tidak tahu, tetapi mereka tahu betul bahwa klub fighting adalah bidak catur yang diterapkan oleh Istana Berkabut di kota Tianlei. Lalu, apa tujuan Istana Berkabut melakukan ini? Awalnya Pu Qiankun mengira ini hanya konspirasi kecil. Tetapi setelah mengetahui bahwa di balik ini adalah Istana Berkabut, dia khawatir itu pasti tidak sesederhana yang dia kira. Yu Qiansu yang telah mendengar berita ini tidak dapat menahan diri lagi. Mereka yang khawatir tentang Qin Chen segera mendiskusikan bahwa mereka akan pergi ke Laut Guntur lagi. Karena jika ini benar-benar konspirasi dari Istana Berkabut, maka Shao Chen pasti akan berada dalam bahaya. Berita itu harus diberitahukan kepada Shao Chen sesegera mungkin. Akan tetapi Pu Qiankun masih ragu-ragu. Dia tahu bahwa Qin Chen mungkin dalam bahaya, tetapi Istana Berkabut sengaja merilis berita ini. Jika mereka benar-benar masuk jauh ke dalam lautan guntur, bukankah mereka akan jatuh ke dalam perangkap Istana Berkabut? Dia baik-baik saja sendiri, tapi dia tidak bisa membiarkan Yu Qiansu dan Jiruyu mengambil resiko. Tetapi ketika beberapa orang sedang berdebat, seorang murid Papillon Chen bergegas masuk dengan ekspresi gugup dan berkata, "Beberapa senior, di luar ada sesuatu yang galak. Orang yang galak dan jahat, apakah itu anggota kamar dagang Huntian?" Jiruyu mengerutkan kening, matanya menjadi sangat dingin. Saat ini orang-orang dari kamar dagang Huntian benar-benar berani datang ke pintu. Tetapi begitu dia berdiri, ketika dia melihat ekspresi Pu Qiankun tiba-tiba berubah. Dia melihat ke arah pintu, di mana ada seekor kucing hitam gemuk berdiri di sana. Oke, Tuan Kucing sudah masuk. Jadi, apakah kalian tidak akan menyambutku? Sebuah suara terdengar, penuh kemalasan. Kucing hitam besar itu tiba-tiba berdiri, berbaring dan berkata sambil tersenyum. Siapa lagi yang bisa terlihat malas selain kucing hitam besar? Kucing hitam! Yu Qiansu dan yang lainnya berseru dengan ekstasi di wajah mereka. Yang datang ternyata adalah kucing hitam. Ini sangat bagus. Yang dapat meyakinkan Yu Qiansu dan yang lainnya adalah Qin Chen. Selama Qin Chen ada bersama mereka, mereka tampak mendapatkan dukungan dan tidak akan pernah panik kapanpun. Namun jika dikatakan siapa yang paling misterius, maka itu adalah kucing hitam. Kucing hitam besar ini disegel di alam rahasia iblis surgawi di masa lalu. Itu memiliki asal yang misterius, hampir maha tahu dan tahu segalanya. Bahkan Lao Yuan tidak bisa dibandingkan dengan kucing hitam besar ini. Lagi pula asal-usul Lao Yuan semuanya jelas, tetapi asal-usul kucing hitam besar itu bahkan sekarang tidak diketahui. Kucing hitam besar apa? Panggil saya Tuan Kucing atau Master Kucing. Bagaimana dengan anak Qin Chen? Mengapa dia tidak mengirim orang lain dan mengirim Master Kucing untuk berlarian? Sekarang Master Kucing itu telah kembali dan dia tidak membawa secangkir teh panas. Orang macam apa? Kata kucing hitam itu, dia melompat berkata dengan gaya kuno, meniup janggutnya dan menatap sangat tidak puas. Begitu muncul dia mengutuk, tetapi semua orang sangat baik. Budak hitam itu buru-buru menuangkan secangkir teh panas untuknya dan berkata sambil tersenyum, "Ini Tuan Kucing."
Yah, kamu masih waras, tapi kapan kamu datang ke kota Tianlei? Setelah bertahun-tahun, kamu sebenarnya hanya martial sovereign. Bakat seni bela dirimu sedikit sampah, jadi bekerjalah dengan keras, bekerja keras. Kata kucing hitam itu seraya melirik budak hitam. Dia duduk di kursi dengan mengangkat kakinya. Dari mana kucing hitam ini berasal? Apakah itu hewan peliharaan spiritual Qingchen? Pukian Kun tidak bisa menahannya saat ini menatap kucing hitam besar itu dan bertanya dengan curiga. Dia bisa merasakan bahwa setelah munculnya kucing hitam besar itu, Yu Qianzu yang cemas dan yang lainnya tampak sangat lega. Yu Qianzu hendak menjelaskan, tapi sebelum dia dapat berbicara, kemudian kucing hitam berkata, Sial, nah, siapa yang kamu katakan sebagai hewan peliharaan spiritual? Anda lah hewan peliharaan spiritual, dan seluruh keluarga Anda adalah hewan spiritual. Kata kucing hitam itu meledek, seraya memuntahkan seteguk teh panas dan rambutnya pecah menatap Pukian Kun dan dengan marah berkata, Qianzue, siapa orang ini? Usir. Kamu tidak memiliki penglihatan dan menghina master kucing ini. Tuan kucing, hanya kamu. Dia menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Hanya monster berdarah, dia benar-benar memperlakukan dirinya sebagai manusia. Kata Pukian Kun. Siapa Pukian Kun? Temperamennya tidak bagus, jadi dia berkata dengan jijik, menunjukkan ejekan di wajahnya. Nah, ada sesuatu yang kamu katakan lagi? Kucing hitam besar itu meledek dan mata emasnya menatap Pukian Kun mengungkapkan sedikit paksaan yang tak terlihat. Hah, Pukian Kun tercengang. Kucing hitam besar itu sepertinya memiliki beberapa cara, dan aura dari tubuhnya membuatnya merasa sedikit bergidik, seolah pikirannya tertutup awan. Namun Pukian Kun adalah seorang master yang pernah melintasi benua Tianwu. Meskipun basis kultivasinya telah jatuh dan dia belum pulih sepenuhnya, dia masih menjadi ahli teratas. Secara alami, dia tidak akan peduli dengan ancaman monster darah. Pukian Kun langsung mengulurkan tangan kanannya dan kekosongan itu langsung membeku. Kekosongan mengeras dan ruang tampaknya diubah. Ini adalah niat Pukian Kun untuk memberi pelajaran kepada kucing hitam besar itu. Menurut pendapatnya, perilaku kucing hitam besar itu terlalu sombong. Hei, kamu, pencapaian spasial yang cukup kuat. Diselimuti oleh aturan luar angkasa yang menakutkan, kucing hitam besar itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut menatap Pukian Kun dengan ekspresi serius. Melihat telapak tangan Pukian Kun yang menonjol hendak meraihnya, tiba-tiba sosok kucing hitam besar itu melintas dan menghilang ke ruang ini dari udara tipis, menghilang tanpa jejak. Apa? Kali ini giliran Pukian Kun yang terkejut dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Di bawah tangannya, apalagi Martial Emperor. Bahkan puncak tahap akhir Martial Emperor akan dipenjara dan hanya bisa melawan dengan keras. Akan tetapi kucing hitam besar itu tiba-tiba menghilang di bawah persepsinya. Seolah-olah tidak ada kehampaan sama sekali. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jiwa menakutkan Pukian Kun tiba-tiba menyebar. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencari. Dia tidak dapat menemukan kucing hitam besar itu sama sekali dan jantungnya tiba-tiba bergetar lagi. Penyembunyian macam apa ini? Terlalu mengerikan. Bagaimana cara melakukannya? Kata Pukian Kun. Tiba-tiba gelombang datang dari belakangnya, kehampaan melintas dan kucing hitam besar itu muncul di belakangnya dari udara tipis, melambaikan cakarnya dan menyeringai. Nah, ada dua hal, tapi sayangnya kucing ini ada di sini. Aku sudah menunggumu. Pukian Kun tidak terkejut dan senang. Kekuatan jiwanya selalu memperhatikan lingkungan sekitar. Pada saat fluktuasi menyebar, dia sudah berbalik ke belakang dan meledak dengan pukulan. Pukulannya langsung beradu dengan cakar kucing hitam. Ledakan. Kedua kekuatan bertabrakan dan dikompres menjadi titik-titik yang sangat kecil. Dalam pandangan Pukian Kun, meskipun kucing hitam besar ini memiliki kekuatan persembunyian yang kuat, ia pasti akan terhempas saat terkena pukulannya sendiri. Tetapi siapa sangka setelah cakar kucing hitam besar itu beradu dengan pukulannya, Pukian Kun merasa seperti telah menabrak gunung besi yang dalam. Kekuatan besar menghantam diikuti oleh gelombang langsung menimpa jiwanya. Tidak baik. Pukian Kun terkejut. Di bawah kengerian, dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya dan berteriak. Teknik terlarang darah. Bergemuruh, tiba-tiba kekuatan darah yang mengerikan keluar dari tubuhnya, menghilangkan rasa pusingnya.
Tetapi kepalanya masih pusing dan keterkejutan di hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Di sisi lain kucing hitam itu juga terkejut. Hei, orang ini tidak terluka olehku. Kucing hitam besar itu terkejut, sosoknya melintas dengan liar dan tiba-tiba ribuan kucing hitam besar muncul di kehampaan. Semuanya bergegas menuju Pukian Kun. Boom, boom, boom. Kedua belah pihak saling bertarung dan dalam sekejap ada ratusan trik. Ini karena kedua belah pihak telah menekan kekuatan mereka. Jika tidak, rumah Orde Hitam akan dirobohkan. Yukiansu, budak hitam dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan kaget. Mereka semua tahu identitas Pukian Kun, mantan presiden Tanah Suci Darah, dan orang pertama di daratan. Meski terjebak selama 200 tahun dan basis kultivasinya telah jatuh, dia masih menjadi master teratas di daratan, dan bahkan menyentuh keberadaan ambang alam suci. Tapi bagaimana dengan kucing hitam besar itu? Saat itu ketika dia berada di alam rahasia iblis surgawi, kucing hitam besar itu yang baru saja terbangun masih sedikit tersentak saat menghadapi skeleton cabang. Hanya beberapa tahun sejak itu telah berkembang ke titik ini. Kecepatan seperti ini bahkan lebih tidak normal daripada Kinchen. Yukiansu telah merencanakan untuk menghentikan pertarungan keduanya sejak lama, tetapi sangat terkejut dengan pertarungan antara kucing hitam besar dan Pukian Kun, sehingga dia tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Ledakan, kedua belah pihak bertarung dengan trik yang tak terhitung jumlahnya. Kucing hitam besar itu akhirnya melintas, jatuh, mengutuk dan berkata, Jika kamu tidak bertarung, kamu tidak akan bertarung lagi. Dia mengeong. Jika aku tidak disegel, tingkat kultivasiku akan dipulihkan. Jika tidak, bagaimana aku bisa takut dengan anak yang menyentuh ambang alam suci? Kata kucing hitam itu sangat kesal, seolah dihina. Kamu. Pukian Kun terkejut menatap kucing hitam besar itu dengan kaget lalu berhenti, merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Dia menyentuh ambang alam suci dan orang lain tahu itu normal, karena itu yang dikatakan oleh Lao Yuan. Tetapi kucing hitam besar ini tidak ada pada saat itu, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Jika orang lain yang mengatakan apa yang dikatakan kucing hitam besar itu sebelumnya, maka Pukian Kun pasti mencibir mengira pihak lain sedang menyombongkan diri. Namun setelah pertarungan sebelumnya, Pukian Kun sudah memahami kekuatan kucing hitam besar itu. Meskipun tidak mengerikan dalam hal kekuatan absolut, serangannya yang aneh, bahkan jika tidak diamati oleh puncak tahap air Martial Emperor, itu akan terluka parah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.